Halo teman-teman, nama saya Putu Dedi. Pada kesempatan kali ini saya ingin membuat sebuah tutorial yang membahas tentang SVG. Apa itu SVG? SVG itu adalah Scaled Vector Graphic, merupakan format gambar menggunakan XML atau Extensible Markup Language sebagai dasar untuk membentuk gambar vektor 2 dimensi. Sebuah gambar dengan format SVG dapat disimpan dalam bentuk file XML. Ini berarti SVG dapat dicari, diindeks, ditulis dengan bahasa pemrograman, dan dikompres. Apa sih keuntungan penggunaan SVG dibanding format gambar yang lain? File sumber SVG ini dapat dibaca dan dimodifikasi dengan menggunakan hampir semua tool atau text editor seperti Notepad. File sumber SVG ini berukuran lebih kecil dan dapat dikompresi dibandingkan dengan format gambar JPEG dan GIF. Gambar format SVG juga bersifat scalable dan diresesi. Gambar dalam format SVG dapat dicetak dengan kualitas yang tinggi dan sama baiknya pada berbagai resolusi. Nah, gambar dalam format SVG juga bersifat zoomable, artinya meskipun kita menzoom gambar SVG itu gak bakal pecah. Nah, tadi saya kan sempat bilang kalau file sumber SVG dapat dibaca dan dimodifikasi menggunakan hampir semua tool text editor. Mana itu artinya untuk mengolah file SVG ini kita nggak perlu aplikasi-aplikasi berat seperti Photoshop, cukup dengan text editor. Pada kesempatan kali ini saya menggunakan Notepad++ untuk membuat objek SVG. Nah, saya akan membuat sebuah objek persegi panjang. Caranya itu adalah dengan menggunakan perintah sebagai berikut. Nah, ini adalah hasil objek yang kita buat. Kita dapat menzoomnya, namun gambar ini tidak akan pecah karena gambar ini adalah gambar vektor. Nah, itu adalah kelebihan SVG yang sudah kita sebut, yang saya jelaskan tadi. Nah, di sini kita membuat objek persegi tersebut dengan perintah rect. Nah, di samping perintah xy ini adalah kita yang menentukan di mana posisi atau koordinat objek kita pada halaman yang kita buat. Nah, halaman itu dibuat yang ditentukan ukurannya melalui perintah width dan height ini pada sebelah perintah SVG ini. Nah, untuk menentukan ukuran objek persegi panjang itu kita menggunakan perintah ini, width dan height. Nah, width tadi saya membuat objek persegi panjang itu dengan ukuran panjang 300 pixel dan tinggi 100 pixel. Nah, untuk mewarnanya kita menggunakan perintah style RGB state dua filter ini. Nah, mungkin teman-teman berpikir kalau kenapa nggak ada cara lain untuk membuat gambar SVG ini? Apakah kita harus menggunakan Notepad++ untuk melakukan Notepad++ atau text editor? Nah, tentu saja tidak. Kita bisa menggunakan aplikasi pengolah vektor biasa seperti Adobe Vector ataupun CorelDRAW. Namun tentu saja risikonya
dan aplikasi ini juga lumayan mahal. Di sini juga kami banyak memakan resource. Nah, misalnya saya menggunakan Adobe Illustrator untuk membuat foto ini, tapi kelebihan dari menggunakan pengolah vektor ini adalah kita dapat secara langsung melihat hasil akhir bagaimana objek yang kita buat, tidak seperti menggunakan text editor di mana kita harus menebak-nebak bagaimana objek akhirnya. Nah, di sini saya membuat sebuah objek, sebuah simbol loading halaman web menggunakan Adobe Illustrator ini. Nah, teman-teman tuh bisa buat apa saja teman-teman inginkan dan menyimpannya dalam format SVG. Dan caranya adalah berikut. Kita harus Adobe Illustrator ini tidak akan otomatis menyimpan format file yang kita buat itu dalam bentuk SVG, karena format dasarnya itulah .ai. Caranya begitu pun dengan folder atau pola vektor lainnya. Caranya kita dengan menggunakan CSS. Nah, kita harus memilih CSS type data type ini sebagai SVG. .svg bukan .svg. Nah, karena saya sudah menyimpannya, setelah menyimpan, saya tidak akan menyimpan file SVG yang sama lagi. Nah, file SVG yang kita buat di Adobe Illustrator ini dapat kita edit di text editor yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, ini adalah hasil ketika kita membukanya di WordPress Plus. Kita dapat melihat bahwa kita telah membuat sebuah objek berbentuk elips dan garis. Nah, dengan menggunakan WordPress Plus ini kita dapat menggunakan lebih leluasa mengolah apa yang kita lakukan terhadap objek-objek yang kita buat. Contohnya, saya akan menganimasi file SVG yang saya buat tadi sehingga menjadi sebuah animasi SVG. Caranya itu dengan menggunakan perintah anime. Nah, untuk menghemat waktu, saya mohon maaf teman-teman, saya akan langsung menunjukkan file SVG yang sudah saya animasi. Nah, caranya ini. Nah, di sini ada perintah anime transform yang digunakan untuk menganimasi yang kita buat. Nah, di sini saya menganimasi objek lain tersebut agar dapat bergerak-gerak seperti gelombang, dan objek elips dapat berputar seperti halnya ketika teman-teman melihat halaman loading, simbol loading di setiap teman membuka halaman web. Nah, bagaimana hasil akhirnya? Nah, file SVG itu dapat dibuka menggunakan web browser apa saja. Nah, contohnya saya menggunakan Google Chrome. Ini adalah web file SVG persis sama yang kita buat di Adobe Illustrator untuk animasi. Nah, setelah kita menganimasi, maka file SVG itu akan berubah menjadi sebuah animasi SVG. Apa kelebihan file animasi SVG ini dibanding file animasi GIF adalah file animasi SVG ini ukurannya jauh lebih kecil. Kita lihat saja, ini cuma 2 KB. Kalau ini sebuah file GIF ini ukurannya bisa berkali lipat, bisa hampir 100 KB. Nah, ini adalah
perintah yang saya gunakan untuk menganimasinya. Saya menggunakan perintah animate transform dan mengenai atributnya dengan transform. Nah, di sini ada perintah from dan to yang menyatakan bahwa animasi itu dimulai dari koordinat berikut sampai koordinat berikut dengan durasi 8 detik dan akan terus berulang terus menerus secara terus menerus tanpa berhenti. Nah, teman-teman kan mungkin bertanya-tanya, saya tadi sudah sempat bilang kalau file SVG ini dapat memiliki banyak fungsi, memiliki banyak kelebihan. Kelebihan itu sering dimanfaatkan dalam membuat sebuah situs web, karena situs web akan nanti ketika diperbesar itu gambar itu tidak akan pecah. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah kita dapat mengcoding sebuah situs web itu seperti biasa menggunakan bahasa HTML. Nah, bagaimana cara kita memuat objek file SVG yang kita buat itulah caranya dengan menggunakan perintah image source. Nah, di belakang tanda samarangan ini dan dengan tanda kutip adalah lokasi di mana kita menyimpan objek SVG itu. Nah, karena saya menyimpannya di tempat yang sama, saya cukup menulis nama filenya saja, tidak perlu menyertakan alamatnya. Nah, inilah hasil akhirnya. Ketika saya sudah menggunakan saya dapat memformat agar gambar itu berada di tengah-tengah. Nah, sekian dulu teman-teman. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dan keterbatasan dari tutorial yang saya buat. Nah, saya juga masih perlu banyak belajar. Nah, atas perhatian dan kesediaan teman-teman untuk menonton video saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Sekali lagi, sekian, terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua.